ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زك النفس من الأهواء. Orang-orang mukmin di sini setelah mereka lolos ya, sebelum mereka masuk ke surga di sini bahasannya ya. Ada juga yang mengatakan setelah mereka masuk surga, karena hadis ini seakan-akan menjelaskan dua. Di awal potongan hadis dikatakan kalau penghuni surga sudah masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke neraka. Tapi ada lanjutan hadis yang tadi mengatakan apa? Pada saat mereka melewatin sirat, titian yang ada di atas neraka, sebelum mereka ke surga mereka sudah mengatakan, ya Allah, saudara-saudara kami sholat dengan kami, mereka masuk ke neraka kami lihat. Jadi mereka lihat itu. Jadi orang pada saat jalan di sirat bukan satu-satu orang ya, rame-rame orang jalan. Ada yang jatuh, ada yang terkoyak, ada yang terlihat, ada yang lolos dengan cepat seperti kilat. Yang seperti golongan-golongan pertama surga, dan insya Allah kita termasuk ini. Maka pada saat itu pun mereka tahu, jadi mereka bilang, saudara kami ya Allah, sholat dengan kami itu, kami kenal orang beriman, ibadah dengan kami. Maka Allah pun mengizinkan mereka untuk ikut masuk ke dalam neraka untuk mengeluarkan saudara-saudaranya ini atau orang-orang yang dia kenal. Tentu di sini tidak harus kerabat ya. Seseorang punya hak entah pada saat itu siapa yang dia tunjuk. Gitu kan, yang jelas dia punya hak. Tapi kalau dia masuk ke neraka, maka dia ditemani oleh malaikat yang akan menjaga dia sehingga tidak terbakar dengan api neraka dan mereka mengeluarkannya. Gitu kan? Karena memang itu nanti akan dijadikan malaikat-malaikat yang penjaga. Kemudian para nabi-nabi, para malaikat juga memberikan syafaat, akhirnya sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam dengan genggamannya. Dan ini tidak bisa dialihkan maknanya teman-teman sekalian. Banyak orang tidak mau menerima kalau Allah itu punya tangan, Allah punya kaki, gitu kan. Segala macam dialihkan maknanya dan ini tidak boleh diinterpretasikan. Allah bilang Allah menggenggamnya. Nabi SAW mengatakan yang menggenggam dengan genggamannya, tapi tidak harus dibayangkan dengan telapak tangan manusia. Beda karena Allah menciptakan segala berbeda-beda makhluknya. Tangan manusia beda, tangan hewan-hewan beda, semua jenis hewan yang banyak jumlahnya berbeda-beda semua jenis yang Allah ciptakan dengan kuasanya. Maka Allah jauh lebih mulia dan suci, sempurna daripada itu semua. Maka keluarlah semua setelah dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir prosesi, mereka pada saat dicemplungkan ke dalam air itu, kalau riwayat-riwayat sebelumnya, ahli surga memercik-mercikkan dengan air. Riwayat ini menjelaskan pada saat Ar-Rahman, Al-Jabbar, Allah yang maha pengasih dan maha kuat, melempar mereka ke dalam air, maka mereka keluar sendiri. Mereka tumbuh sendiri. Dan mereka tumbuh dengan sangat lemah. Diibaratkan oleh Nabi SAW seperti pohon-pohon kecil yang tumbuh di pinggir-pinggir saluran air. Karena lembab, maka tumbuh rumput-rumput kecil biasanya, pohon-pohon kecil. Tidakkah kalian lihat daunnya hijau dan batangnya warna kekuning-kuningan, kata Nabi SAW, lemas, begitulah keadaan mereka. Tapi pada saat mereka keluar seperti intan yang sangat bagus, sempurna Allah sudah ciptakan gitu kan. Tapi ini Allahu alam berapa lama kita nggak tahu. Apakah penghuni surga sudah menikmati 1000 tahun ke 1 hari waktu dunia, waktu akhirat, 1000 tahun waktu kita atau lebih, Allahu alam gitu kan. Yang jelas ini waktu berjalan dan ini akan terjadi. Kemudian mereka akan masuk surga dan di leher mereka ada ya, tanda tertulis tanda yang menandakan mereka adalah pernah lewat neraka. Ada riwayat nanti menjelaskan kepada kita julukannya Utaqaur Rahman atau Al-Juhannamiyin ya. Orang yang dibebaskan oleh zat yang maha pengasih dan juga bisa juga julukan adalah orang yang pernah lewat di dalam api neraka. Saksi bahasan kita teman-teman sekalian adanya syafaat yang akan didapatkan oleh ahli neraka pada hari kiamat ini karunia Allah Subhanahu wa taala.